Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem rangka pada manusia bagian ketiga, di mana materi yang akan kita bahas adalah mengenai otot rangka. Otot rangka itu adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Fungsi dari otot rangka ini ada 3. Yang pertama itu pergerakan, di mana otot menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan. Yang kedua, menopang dan mempertahankan postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh dari gaya gravitasi bumi saat berada dalam posisi berdiri atau duduk. Untuk fungsi yang ketiga itu untuk memproduksi panas, di mana metabolisme kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Otot rangka memiliki sifat-sifat atau karakteristik dari otot rangka sebagai berikut. Yang pertama ada kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau dengan kata lain berkontraksi. Yang kedua ada eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi atau dirangsang oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berrelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Dan yang terakhir ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot yang kembali ke ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi. Otot rangka memiliki struktur. Area otot rangka itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah kepala otot atau musculus caput. Yang kedua empal otot atau musculus venter, dan ekor otot atau musculus caudal. Untuk kepala dan ekor otot ini merupakan jaringan ikat padat kuat yang disebut dengan tendon. Tendon sendiri itu adalah tempat melekatnya otot pada tulang. Tendon dibagi menjadi 2 jenis, yaitu origo dan insersio. Origo adalah ujung otot atau kepala otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Sedangkan insersio ini adalah bagian ujung otot atau ekor otot yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Sedangkan empal otot ini merupakan area otot bagian tengah yang bentuknya menggembung, terdiri atas berkas-berkas otot dan aktif dalam berkontraksi. Secara keseluruhan, otot ini dibungkus oleh selapis jaringan ikat agak padat yang disebut dengan epimysium. Nah, epimysium ini bisa dilihat dengan mata dan tampak seperti selubung putih. Di dalam epimysium terdapat beberapa berkas serat-serat otot yang disebut dengan fasciculus. Setiap fasciculus ini dibungkus oleh selubung tipis yang disebut dengan perimysium. Nah, fasciculus ini tersusun dari banyak sel otot berbentuk serat. Contohnya, otot bisep pada lengan atas ini tersusun dari 260.000 serat otot. Nah, fasciculus ini tersusun oleh sel serat otot yang dibungkus oleh jaringan ikat halus yang disebut dengan endomysium. Di bawah endomysium sendiri terdapat membran sel otot yang disebut dengan sarkolema. Nah, di dalam sarkolema ini terdapat glikogen, cadangan energi, terus ada mioglobin, terus ada enzim dan ion-ion seperti kalium, magnesium, dan fosfat. Mioglobin sendiri itu berfungsi sebagai menyimpan dan memindahkan oksigen dari hemoglobin
dalam sirkulasi ke enzim-enzim respirasi di dalam sel kontraktil. Di bawah sarkolemma terdapat sitoplasma yang disebut dengan sarkoplasma, dan sarkoplasma ini berisi cairan, gelatin, glikogen, lemak, dan organel sel seperti mitokondria. Sel otot rangka ini berbentuk serabut halus panjang. Nah, sel-sel otot yang berbentuk serabut halus tersebut ini disebut dengan miofibril. Miofibril sendiri terdiri dari protein kontraktil berupa protein filamen yang disebut miofilamen. Dan miofilamen dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada miofilamen tebal yang tersusun dari protein miosin dan miofilamen tipis yang tersusun dari protein aktin, tropomyosin, dan troponin. Dan dari kombinasi miofilamen tebal dan miofilamen tipis ini menunjukkan adanya pita gelap dan pita terang seperti lurik. Makanya otot rangka ini disebut otot lurik. Nah, ini gambar dari struktur otot rangka. Mulai dari bone tulang, terus tulang ini melekat oleh tendon. Jadi tendon ini tadi sudah dijelaskan tempat melekatnya otot pada tulang. Ini tendon, terus ada epimysium yang dibungkus oleh epimysium. Epimysium ada dibungkus lagi selaput tipis namanya perimysium, terus endomysium. Dari endomysium nanti yang serabut-serabut tipis itu ada miofibril. Nah, miofibril sendiri tadi dibagi menjadi dua, ada miofilamen tebal dan miofilamen tipis. Nah, ini merupakan zona kontraksi otot dan ini disebut dengan miofibril. Bisa kita lihat di sini disebut juga ini zona kontraksi otot satu sarkomer. Jadi sarkomer ini adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada miofibril. Sarkomer dibagi menjadi pita H, ada pita H di sini, zona H ya. Ada pita A seperti ini zona A, terus ada pita I, zona I.